Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bila terus video yang sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas 1 miliar rupiahmu itu sudah ada. Dan karena ajaran Neville Goddard menyatakan Anda harus berani berasumsi bahwa apa yang Anda impikan, tetap setia pada asumsi itu, maka itu akan terjadi. Jika Anda tidak setia, tidak tetap teguh, itu tidak akan terjadi. Jika Anda tidak menganggapnya akan terjadi, itu pun tidak akan pernah terjadi. Ajaran Neville Goddard lebih menekankan ke dalam diri, ke mikrokosmos kita. Tidak ada kekuatan di luar kesadaran Anda sendiri. Karena itu, Anda tidak dapat berpaling kepada siapapun di luar diri, kata Neville. Dia juga berkata bahwa Tuhan pun ada dalam imajinasi kita yang luar biasa. Neville telah memahami dan mengajarkan bahwa apa yang kita sebut Tuhan, sumber atau alam semesta, bukanlah di luar kita, melainkan di dalam diri kita. Ajaran ini agak berbeda dengan ajaran hukum tarik-menarik yang kebanyakan menyampaikan seolah bahwa alam semesta berada di luar diri kita atau makrokosmos. Padahal pemahaman yang utuh adalah keduanya, semesta di dalam diri dan di luar diri, mikrokosmos dan makrokosmos. Kita semua satu. Neville menyatakan, realitas di dunia fisik berasal mula dari cara pandang, cara kita melihat dunia ini. Jadi, realitas ini bermula dan berakhir di dalam diri masing-masing. Sebagaimana segala sesuatu bermula dan berakhir di dalam Tuhan. Karena segala sesuatu berasal dari dalam diri kita, setiap perubahan yang diinginkan di dunia luar hanya dapat terjadi jika kita mengubah sumber dari hal yang kita lihat tumbuh di dalam dunia kecil kita atau mikrokosmos kita. Artinya, setiap manusia yang tampaknya terpisah dari diri Anda sendiri adalah proyeksi dari diri yang didorong keluar. Seluruh dunia sendiri adalah proyeksi dari dalam, kata Neville. Jadi, ketika Anda merasa harus mengubah seseorang di luar diri Anda, perubahan itu pertama-tama harus terjadi di dalam diri Anda terlebih dahulu. Konsep ini mirip dengan Ho'oponopono, konsep dari Hawaii kuno di mana perubahan di dunia luar, termasuk orang-orang yang ada di luar diri, pertama-tama harus terjadi perubahan di dalam diri Anda terlebih dahulu. Sama halnya karena kita tidak terpisah dari manusia yang lain, kita tidak terpisah dari Tuhan. Kita semua satu. Waktu adalah ilusi. Saat ini, sekarang adalah penting. Karena hanya pada saat inilah asumsi dapat kita kendalikan. Masa depan harus menjadi masa kini dalam pikiran Anda jika Anda dengan bijak menjalankan hukum asumsinya Neville Goddard. Ilusi waktu adalah salah satu ilusi terbesar dari dunia 3 dimensi ini, bersama dengan ilusi keterpisahan. Tapi sungguh, satu-satunya momen yang ada adalah saat ini. Masa lalu dan masa depan hanya ada dalam pikiran kita. Jika Anda memeriksa setiap keyakinan dan asumsi Anda akan melihat bahwa satu-satunya alasan mengapa ilusi itu adalah karena Anda percaya bahwa memang harus demikian. Salah satu contoh terbaik yang dapat Anda buktikan kepada diri sendiri bahwa waktu adalah ilusi, bahwa begitu Anda membuat gambaran yang jelas dalam imajinasi Anda. Contohnya seperti sedang berada di bank untuk menyetor uang, katakanlah 1 miliar rupiah untuk ditabung, deposito atau mengecek uang 1 miliar rupiah yang masuk, kira-kira semacam itu. Kemudian jika Anda dapat menumbuhkan perasaan keinginan Anda dalam pikiran dengan mudah, itu berarti Anda telah mencapai keinginan Anda secara internal. Atau apapun itu sesuai dengan niat dan tujuan masing-masing. Maka menurut hukum asumsi, ketika keadaan internal Anda berubah, realitas eksternal Anda harus ikut berubah karena dunia hanyalah proyeksi kesadaran Anda. Jadi ketika Anda kembali melakukan proses seperti itu berulang-ulang sampai itu mengesankan pikiran bawah sadar, maka impian Anda harus muncul di dunia fisik, karena itu adalah hukum. Gambaran itu sudah ada di suatu tempat di ruang ini yang kita sebut alam semesta. 1 miliar rupiahmu itu sudah ada, dan karena sudah ada, maka ia akan menjumpai Anda dalam realitas 3 dimensi Anda kemudian. sesuai hukum asumsi.
Semua kemungkinan ada di sini dan sekarang, sehingga Anda tidak perlu melakukan apapun atau pergi kemanapun. Anda hanya berasumsi dan itu sudah selesai. Menurut Neville, waktu itu tidak linear, jadi kita masih mungkin untuk mempengaruhi apa yang akan terjadi kemudian di masa depan, dengan melepaskan diri dari efek apapun yang mungkin terjadi pada masa depan, dan melakukan revisi di saat ini. Jadi kalau kita terjebak dalam keadaan tertentu, kita perlu dirubahkan melalui pembaruan pikiran. Itu karena waktu linear hanyalah ilusi, jadi melakukan revisi itu adalah sesuatu yang mungkin. Menurut Neville, kesadaran adalah satu-satunya realitas. Oleh karena itu, kita harus membentuk objek impian dari kesadaran kita sendiri. Mungkin Anda sering mendengar saran untuk memasuki keadaan mengantuk sebelum tertidur saat menggunakan teknik manifestasi, contohnya teknik bioskop mental atau teknik-teknik yang lain. Ini akan membantu dalam mempraktekkan hukum asumsi. Jadi kalau diringkas, langkahnya bisa seperti ini. Pertama, tentukan tujuan atau impian, tahu pasti apa yang Anda inginkan, hal apa yang ingin diubah. Kedua, punya gambaran peristiwa atau situasi yang mewakili pemenuhan dari tujuan atau impian tersebut. Ketiga, masuki kondisi seperti tidur. Untuk orang awam paling mudah adalah kondisi mengantuk sebelum jatuh tertidur di malam hari. Kemudian secara mental, rasakan diri Anda tepat seperti gambaran peristiwa atau situasi tadi. Bayangkan dan bagaimana rasanya. Libatkan semua panca indera untuk menggambarkannya, apa yang Anda lihat, dengar, tercium aromanya, sensasinya, dan sebagainya. Gambaran yang dimaksud harus menyeratkan pemenuhan dari tujuan. Seperti contoh tadi ya, sedang berada di bank untuk menyetor uang 1 miliar rupiah untuk ditabung, deposito atau mengecek uang 1 miliar rupiah yang masuk dan seterusnya. Jika Anda mau, dapat memasukkan afirmasi berulang-ulang sebagai pengantar tidur. Frasa pendek apapun yang menyeratkan pemenuhan impian Anda itu, seperti terima kasih, terima kasih, terima kasih, atau afirmasi yang lain. Anda yang sekarang adalah apa yang Anda asumsikan selama ini tentang diri sendiri dan kehidupan. Kita harus mengakui ya bahwa penalaran 3 dimensi kita sangat terbatasi. Bukan hanya oleh 5 panca indera saja, tapi termasuk belenggu yang ada di pikiran sendiri. Tidak perlu membicarakannya dengan siapapun mengenai impian atau tujuan Anda. Bahkan tidak perlu memikirkan bagaimana atau caranya itu terwujud. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-230 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.